Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habi, mahasiswa PPG Batch 2 Angkatan 2024 LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya ingin memperkenalkan sebuah model pembelajaran TPACK atau pembelajaran yang berbasis dengan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Silakan kita. Baik, semuanya sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, memanjatkan tangan kita untuk mengharapkan semoga kegiatan kita pada hari ini akan lancar dan mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Bismillah. Anak, untuk memastikan kehadiran pada hari ini Bapak akan absen. Felisa Amelia Putri, Hadir Pak. Kirana Aulia Zawa, Hadir. Siti Lianti Karlaini. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara dan bangsa ini, marilah kita sama-sama dulu menyanyikan salah satu Kita memulai pembelajaran. Coba kita membaca tadarusan dulu Quran surah Yusuf ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Anak-anak, Indonesia memiliki berbagai macam keragaman. Ada yang namanya keragaman dari segi budaya, ada keragaman dari segi bahasa, ada keragaman dari segi agama. Berkaitan dengan agama, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya Oke, silakan Kevin. Ustadz Abdul Somad, Pak. Ustadz Abdul Somad. Nah, kalau Ustadz Abdul Somad, kira-kira Vin, nilai yang Kevin ambil dari Sidin apa? Mungkin salah satunya dari sifat beliau yang humoris, di mana Sidin itu ketika berdakwah. Ada 4 ulama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Siapa aja sih Pak? Yang pertama, coba scroll ke bawah. Nah, yang pertama ada yang namanya Hamzah Al-Mansuri. Yang kedua, pian, rembukan, diskusikan yang mana yang masuk ulama tersebut. Di sini ada 4 karya. Ada si Ar-Salikin, ada Syair Perahu, ada Syarah Al-Hikam, ada anak Bapak kasih waktu 2 menit cukup? Cukup. Silakan kerjakan. Baik, Pak. Oke, jadi gini, tadi Pak, sebenarnya ini baru anak pengerjaan sudah selesai. Tadi Gonpian sudah berdiskusi menentukan gambar ulama tadi beserta karyanya. Untuk memilih, Bapak akan menggunakan aplikasi pemutaran. dua si. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompoknya Kevin, Husnul, Dewi dari kelompok kalian, kelompok 1. Nah, kira-kira gambar pertama ini siapa? Abdul Somad. Kalian udah berdiskusi Abdul Somad? Sudah. Oke, kalian mengatakan ini Abdul Somad. Kira-kira karyanya Abdul Somad itu yang mana? Dari 4. Syiar Salikin, Syair Perahu, Syarah Al-Hikam, atau Nihayatul Zain? Syair Perahu, Pak. Syair Perahu. Oke, permasalahan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 2 pembahasan.
Pertama, bagaimana ulama Indonesia memberikan kontribusi anak-anak, karena pembelajaran kita pada hari ini menggunakan LMS atau Learning Management System. Nah, nanti akan Bapak share linknya di grup kita. Tapi sebelum itu, Bapak ajarkan dulu bagaimana cara pengoperasiannya. Coba saya lihatkan pada layar. Jadi pertama, silakan kalian duduk sesuai gaya belajar kalian masing-masing. Yang visual gabung dengan visual, kinestetik gabung dengan kinestetik, auditori gabung. Kalian sudah buka LMS yang sudah Bapak kasih? Sudah. Oke, udah buka. Nah, sekarang tugas kalian per kelompok sesuai gaya belajar tadi menganalisis. Apa yang dianalisis Pak? Ada 3 tadi. Biografi, karya, dan peran atau kontribusinya Bapak sediakan. Itu ada berbagai macam bahan ajar. Ada yang dalam bentuk jurnal, ada yang dalam bentuk video. Jadi sesuaikan dengan gaya belajar pian masing-masing. Auditori mungkin pian bisa simak video yang sudah Bapak sediakan. Yang visual mungkin buat pian bisa analisis jurnal yang sudah Bapak sediakan. Oke, untuk auditori ada kendala dalam pengerjaan. Ada ancaman. Nah, jadi video yang pian sini kan analisis amati, nanti dia berikan kesimpulannya. Jadi tadi tugasnya membuat LMS, tapi sebelum membuat LMS dia meneliti dulu tentang Abu Somad Al-Palembani. Nah, kira-kira kan itu ada bentuk video, ada bentuk jurnal. Kira-kira kalian mau ambil yang mana? Ambil dari jurnalnya. Jurnal aja, silahkan kita kerjakan bersama-sama. Oke, untuk kelompok dari 2 gaya belajar. Nah, kelompok yang menarik, kalian punya 2 gaya belajar. Nah, pembahasan kalian itu tentang apa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itu sumber bahan ajarnya sudah Bapak sediakan. Ada yang berbentuk untuk presentasi hari ini kita menggunakan diskusi online. Jadi pian silahkan scan barcode yang sudah Bapak sediakan di bagian asesmen. Nah, setelah pian scan, nanti pian masuk ke diskusi online. Nah, jadi di sini per kelompok sudah Bapak bagikan. Anggap kita ambil contoh. Sini ada Bapak berikan contoh. Jadi ketika kalian ingin memberikan pertanyaan, silahkan masuk ke kolom komentar. Oke, ini kelompok 1 sudah berhasil membuat proyeknya. Coba kita lihat sama-sama ya anak-anak. Hamzah Al-Fansuri, ulama Indonesia yang mendunia. Biografi Hamzah Al-Fansuri yang pertama yaitu seorang ulama, penyair, dan sufi besar dari Aceh, lahir di Fansur, Garut, Sumatera Utara. Yang kedua, hidup sekitar abad ke-16 Masehi
3. Salah satu tokoh pertama yang mengenal tasawuf di dunia. Oke, ini ada pertanyaan dari kelompok kinestetik untuk kelompok Hamzah Al-Fansuri. Bagaimana kontribusi Hamzah Al-Fansuri dalam memadukan tradisi tasawuf dengan pemikiran Islam Nusantara, dan sejauh mana pengaruhnya terhadap perkembangan teologi dan filsafat Islam di kawasan keteladanan yang dapat kita ambil. Yang pertama, Hamzah Al-Fansuri dikenal memiliki pengetahuan mendalam dalam berbagai bidang termasuk tasawuf, teologi, filsafat, dan sastra. Ia mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya dari aspek syariat tetapi juga hakikat dan makrifat. Setelah ya benar, jadi yang namanya Hamzah Al-Fansuri adalah seorang tokoh penting dalam sejarah intelektual Islam Nusantara yang dikenal sebagai kelompok tasawuf falsafi di wilayah ini, yang mana ia hidup pada abad ke-16 di Kesultanan Aceh dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memadukan tradisi tasawuf dengan pemikiran Islam yang bercorak. Ben anak, presentasinya udah selesai. Sekarang Bapak minta komentar lah dikit mengenai proyek-proyek yang udah ditampilkan sama teman-teman tadi. Bapak izin menanggapi. Ya, silakan. Untuk kelompok kinestetik, karyanya dibuat sudah sangat bagus, mudah untuk diakses. Cuman untuk gambarnya seperti karya tulisnya perlu diletakkan atau ditampilkan supaya kami tahu apa karya dari Abdus Somad Al-Karimani. Untuk PO belajar gabungan karyanya sudah bagus, namun kalau bisa ditambah suara atau musik lagi agar menarik ketika ditampilkan. Oke, terima kasih. Anak, itu tadi sedikit koreksian komentar dari teman-teman tentang proyek yang sudah dilakukan. Secara keseluruhan proyek yang dihasilkan Bapak anggap sudah bagus dan Bapak berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada satu kuis yang akan kita laksanakan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran hari ini, sekaligus Bapak ingin menanyakan apa kendala yang pian hadapi selama proses. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sedikit perasaan dan juga kendala yang mungkin kami rasakan ketika mengerjakan proyek yang barusan tadi. Ya. Pertama, untuk perasaan sendiri lumayan, ya bisa dibilang senang tapi juga menarik juga karena sistemnya juga lumayan ya baru lah, jarang-jarang buat pembelajaran yang kayak gini. Untuk kendala tersendiri karena kami tadi di bagian tim kinestetik, di mana kami menggunakan media LMS. Di sini mungkin kendala utamanya bukan di bagian blog ataupun websitenya, tapi di bagian pencarian informasinya. Karena untuk ulamanya tersendiri itu ada banyak informasi yang luas banget. Jadi kalau misalnya dengan waktu yang terbatas juga, untuk menyaring informasi yang banyak itu untuk dijadikan suatu media untuk ditaruh di LMS itu lumayan menantang dan juga susah, tapi tetap aja itu termasuk menyenangkan sih buat kami. Kurang lebih seperti itu aja sih yang jelas untuk proyek kali ini tuh benar-benar menyenangkan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya anak-anak, Bapak pribadi mengucapkan ampun maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam proses pembelajaran kita hari ini terdapat kesalahan maupun kekhilafan. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.